Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang metode simplex. Kalau pertemuan lalu atau sebelumnya kita sudah belajar tentang metode grafik, maka sekarang kita belajar menyelesaikan permasalahan program linear menggunakan metode simplex. Ada dua jenis, yaitu untuk mencari penyelesaian maksimum dan untuk mencari penyelesaian minimum. Yang pertama, kita bahas dulu tentang mencari penyelesaian maksimum dalam permasalahan program linear. Bisa disimak, ada beberapa langkah. Oke, yang pertama adalah pahami. Pahami dulu permasalahan program linear tersebut. Itu tentang apakah itu memang benar yang ditanyakan adalah penyelesaian maksimum atau minimum? Karena nanti akan beda ya penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, setelah kita pahami, maka kita buat tabel matematika untuk mempermudah penyusunan model matematika dan rumuskan juga fungsi tujuannya. Namun dalam beberapa kondisi kita tidak perlu menggunakan tabel matematika, tidak apa-apa. Langsung menyusun model matematika yang berisi 3 hal, yaitu fungsi kendala, fungsi prasyarat, dan fungsi tujuan. Nantinya yang fungsi kendala ini umumnya dalam permasalahan program linear berbentuk pertidaksamaan ya. Nah, itu nanti dalam penyelesaian di metode simplex, fungsi kendala ini nanti diubah menjadi persamaan kanonik. Jadi yang bentuknya pertidaksamaan diubah menjadi persamaan. Kemudian persamaan kanonik tersebut direpresentasikan dalam matriks sehingga mempermudah kita untuk menuliskan dalam tabel simplexnya nanti. Nah, seperti ini nanti koefisien teknisnya, ini variabelnya, dan ini adalah kapasitasnya. Kemudian setelah terbentuk suatu matriks, kita amati dulu apakah dalam koefisien teknis ini, matriks yang isinya adalah koefisien teknis variabel fungsi kendala ini, isinya sudah memuat matriks identitas atau belum. Matriks identitas itu nanti kita namakan sebagai basis. Kalau sudah memuat matriks identitas, maka bisa kita tuliskan ke dalam tabel simplex. Kalau belum, nanti ada langkahnya, diberi suatu variabel buatan sehingga terbentuk matriks identitas. Baru setelah itu kita tuliskan dalam tabel simplex. Kemudian nanti ada operasi dalam pengerjaan tabel simplex sehingga nanti akan ketemu beberapa nilai dalam kolom Z min C. Baris Z min C apakah sudah optimal atau belum. Nanti ada kriteria-kriterianya. Kalau sudah optimal maka proses selesai. Tapi kalau belum optimal maka nanti simplex dilanjutkan lagi. Berulang-ulang sampai ketemu nilai Z min C yang optimal. Nanti ada kriterianya. Kemudian pengoperasian dalam tabel simplex ini juga nanti melibatkan OBE, operasi baris elementer, yang telah kalian pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Setelah sudah dicapai optimal, proses simplex berhenti, maka jangan lupa disimpulkan dan digeneralisasi untuk menjawab permasalahan awal. Seperti itu. Ini langkah utamanya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, maka video ini bisa di-replay ya. Nah, untuk menjelaskan masing-masing bagian, maka saya langsung berikan contoh. Contoh di sini saya tulis Z sama dengan 3X plus 5Y plus 4Z. Ini adalah nilai maksimum, ini fungsi tujuannya. Di sini saya tulis kendalanya sudah berbentuk model matematika ya, pertidaksamaan. Jadi nanti step 1-2 kita lewati. Jadi yang pertama adalah pahami
dia itu nilai maksimum atau nilai minimum yang dicari. Di sini karena soalnya tidak soal cerita maka sudah jelas ya, nilai maksimum. Kemudian yang kedua, dari soal cerita dibuat tabel matematika dan dirumuskan fungsi tujuannya. Kita skip saja karena ini sudah berbentuk ini soal ini sudah berbentuk model matematika, sudah berbentuk langkah yang ketiga. Maka kita lanjutkan langkah yang keempat, yaitu persamaan kanonik. Jadi ini kendala di sini ini berbentuk pertidaksamaan. Kita ubah mereka menjadi bentuk persamaan. Bagaimana caranya? Untuk kendala yang pertama, perhatikan. X tambah Y tambah Z kurang dari sama dengan 22. Kurang dari, berarti ini kurang dari. Agar sama dengan, berarti kita tambahkan sesuatu. Oke. Jadi ini kita tambahkan sesuatu, ini adalah variabel tambahan, kita namakan dia S1. Jadi X plus Y plus Z ditambah S1 sama dengan 22. Ini juga sama, variabel yang kedua. 3X dikurangi Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 24. Agar menjadi sama dengan, maka kita tambahkan sesuatu. Kita namakan dia, tambahannya adalah S2. Begitu pula dengan variabel yang ketiga. Kita tambahkan sesuatu karena ini tandanya kurang dari sama dengan ya. Kalau misalkan tandanya lebih dari sama dengan, maka agar sama ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka yang ruas kiri kita kurangkan dengan sesuatu. Kita kurangi dengan sesuatu seperti itu ya. Ini kebetulan dia kurang dari semua, jadi ini ditambah semua. S1, S2, dan S3. Ini kita perjelas menjadi semua variabelnya kita tulis. Lah ini di kendala di kendala pertama tidak ada itu variabel S2, tidak ada variabel S3. Tetap kita tulis, tetapi koefisiennya adalah 0. Seperti itu ya. Nah ini X, ini kan koefisiennya 1. Saya tulis aja ini biar jelas. Enggak ditulis ya enggak apa-apa sih. Saya tulis biar jelas nanti ketika mengubah ke dalam bentuk matriks. Ini 1X tambah 1Y tambah 1Z tambah 1S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 22. Kendala yang berikutnya dan kendala yang berikutnya silahkan kalian cermati ini. Jika ada salah ketik nanti bisa diinfokan di komentar atau langsung WA ke saya ya. Nah, fungsi tujuannya juga. Fungsi tujuannya ini tadi awalnya hanya variabel X, Y, dan Z. Karena tadi ketika persamaan kanonik sudah ada ditambahkan S1, S2, dan S3, maka di fungsi tujuan juga kita tambahkan. Nah, seperti ini. 0S1, 0S2, dan 0S3 ada di tambahan di fungsi tujuannya. Silahkan dipahami dulu. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kelima. Diubah ke dalam bentuk matriks. Kendalanya ini, fungsi tujuannya ini. Nah, kendalanya ini kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ini 1, 1, 1, 1, 0, 0. Di sini adalah matriks untuk koefisien teknis atau koefisien pada fungsi kendala. Yang kedua juga saya tulis dan yang ketiga juga. Bisa dicocokkan ya, semoga sama. Kemudian ini adalah variabelnya dan ini adalah kapasitasnya atau nilai ruas kanannya. Bisa dipahami untuk matriksnya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam. Nah, setelah kita menuliskan dalam bentuk matriks, kita lihat dalam komponen matriks yang isinya koefisien teknis ini, apakah sudah terbentuk matriks identitas? Nantinya akan kita namakan dia sebagai basis. Di sini kita amati bahwa sudah ada bentuk matriks identitas 3 kali 3, ini ada unsur 100, 010, dan 001. Maka nanti ini bisa
bisa langsung kita tempatkan dalam tabel simplex. Ini adalah unsur-unsur identitasnya. Di sini kolom pertama itu merupakan koefisien dari X. Kolom kedua merupakan koefisien dari Y. Kolom ketiga koefisien dari Z. Kolom keempat koefisien dari S1. Kolom kelima koefisien dari S2 dan kolom keenam koefisien dari S3. Jadi yang membentuk matriks adalah S1, S2, dan S3. Oke. Kita lanjutkan ke pengisian tabel simplexnya. Ini saya tulis di sini untuk mempermudah. Oke, pertama ada beberapa bagian dalam tabel simplex. Ini CB adalah koefisien basis. VB adalah variabel basis. Kemudian X, Y, Z, baris ini adalah nama-nama dari variabel yang digunakan. Kemudian B adalah kapasitas atau nilai dari ruas kanan pada tiap kendala, fungsi kendala. R nanti ini adalah penghitungan rasio. Kemudian Z itu nanti adalah nilai dari perkalian antara koefisien. Z min C adalah nilai Z dikurangi dengan koefisien tujuan yang ada di sini. Nanti kita tulis. Pertama yang kita isi adalah ini. Di atasnya X. Di atasnya X ini kita isi koefisien X pada fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya kan ini. 3X berarti di sini nanti diisi 3. Plus 5Y di sini diisi 5. 4Z di sini diisi 4, ini diisi 0, 0 dan 0. Seperti itu. Kemudian yang di sini diisi dengan koefisien teknis pada fungsi kendala. Atau sama saja kita copy ini nilai dari matriks ini. Nah, seperti ini. Ini koefisien tujuannya, ini koefisien kendalanya, dan ini nilai ruas kanannya atau kapasitasnya. Setelah itu kita amati variabel yang menjadi masuk ke dalam basis adalah yang pertama ini 100 yaitu S1, 010 yaitu S2 dan 001 yaitu S3. S1, S2 dan S3. Kemudian nilai S1 koefisien dalam fungsi tujuannya hilang ya, 0. Nilai koefisien S2 juga 0 dan koefisien S3 0. Ini loh, bisa dilihat di sini saja. Nah, ini namanya tabel awal simplex. Baru memindahkan nilai-nilai saja, belum melakukan operasi. Bisa dipahami? Belum paham, nanti bisa diulang lagi penjelasan saya. Lanjut, nilai Z. Nilai Z ini perkalian dari, untuk yang ini ya, ngisi kolom yang ini, Z ini, perkalian dari CB ke X, 0 kali 1, 0 kali 3, dan 0 kali 1. Hasilnya dijumlahkan. 0 kali 1, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 1, 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Begitu pula dengan yang kolom ini, kolom Y. 0 kali 1, 0 kali negatif 1, dan 0 kali 2 hasilnya dijumlahkan, dan seterusnya. Sampai sini. Pengisian Z semoga bisa dipahami. Kemudian mengisi Z min C adalah nilai Z dikurangi koefisien tujuan. Berarti ini 0 kurangi 3, taruh sini. 0 kurangi 5, taruh sini, dan seterusnya. Seperti itu hasilnya. Min 3, min 5, min 4, Nah, setelah itu kita putuskan terus atau sudah optimal, berhenti. Dilihat dari nilai Z min C-nya. Waduh, kriteria Z min C itu bagaimana? Seperti ini ya.
Ada beberapa kriteria dari nilai Z min C. Tadi kan ada berapa sih nilai Z min C? Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai Z min C. Maka simplex ini berhenti atau lanjut ya. Perhatikan, jika ada satu saja nilai Z min C yang kurang dari 0 atau negatif, maka program itu belum optimal. Jadi simplex masih lanjut. Tetap itu satu aja yang negatif belum maksimal. Tetapi jika semua nilai Z min C itu positif semuanya ya, berarti program sudah optimal. Simplex berhenti, kemudian langsung disimpulkan. Kemudian yang penting dua ini sih. Kalau ada satu aja yang belum optimal, maka simplex masih lanjut. Kalau ada Z min C yang kalau semua Z min C itu semuanya sudah lebih dari 0, tidak ada yang negatif, maka sudah optimal. Kita lihat di sini ya. Di sini negatif, negatif, negatif. Ada 3 isian yang negatif, berarti program belum optimal. Artinya simplex masih berlanjut. Bagaimana cara melanjutkannya? Caranya adalah dengan menentukan elemen kunci. Kita pilih elemen kunci. Yang pertama kita tentukan kolom kuncinya dulu. Kolom kunci itu kita pilih X, Y, Z, S1, S2, atau S3. Cara pemilihannya adalah dengan menentukan nilai Z min C yang paling kecil. Artinya negatif dengan bilangan negatif dengan bilangan paling besar. Dari negatif 3, negatif 5, dan negatif 4, yang paling kecil siapa? Negatif 5. Jadi kita putuskan bahwa kolom yang memuat nilai negatif 5 ini, kolom Y ini sebagai kolom kunci. Biasanya kita tandai bintang di pengerjaannya. Kemudian kita tentukan baris kuncinya. Kalau tadi sudah kolom kunci, sekarang baris kunci. Baris kunci kita tentukan dengan menghitung R. R ini rasio dari kapasitas atau nilai B dibagi dengan kolom kunci. 22 dibagi 1, 22 dibagi negatif 1, dan 36 dibagi 2. Ini. Nah, cara menentukan baris kunci adalah amati nilai-nilai R, amati yang positif saja. Yang positif, pilih nilai positif yang terkecil. Jadi di sini kita abaikan negatif 24, kita abaikan. Kita perhatikan antara 18 dan 22. Yang paling kecil siapa? 18. Berarti kita pilih yang 18 sebagai baris kuncinya. Jadi ini 18 ke sana berarti S3. S3, kolom S3 ini adalah baris kunci. Pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci namanya elemen kunci. 2 ini adalah elemen kuncinya. Kalau sudah ketemu elemen kunci, maka akan kita lakukan operasi OBE, baris elementer. Si 2 ini nanti akan kita jadikan sebagai satu utama. Masih ingat ya, satu utama. Artinya 2 berubah menjadi angka 1, bilangan 1, sementara lainnya, kalau di sini berarti atasnya, diubah menjadi 0. Jadi nanti menggunakan OBE 2 menjadi 1, negatif 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Yang kita OBE-kan ini seluruh koefisien teknis sampai ke nilai B. Bagi yang sudah lupa, mari kita ingat kembali. Lanjut kita ke proses OBE-nya ya. Oke, ini tadi saya tulis, ini adalah koefisien tujuannya, bukan koefisien tujuan, koefisien teknisnya.
Kemudian ini nilai B-nya. Semuanya ini akan kita lakukan OBE. Panduannya hanyalah ini si elemen kunci kita ubah jadi 1, sementara atasnya kita ubah jadi bilangan 0. Sehingga ini menjadi 1 utama. Yang pertama dulu, elemen kuncinya dulu kita ubah menjadi 1. Menggunakan operasi baris elementer. 2, ini bukan min setengah ya, sorry, ini setengah saja. Kita lakukan R3, kita bagi 2 semuanya, agar si 2 ini menjadi 1. Nama lain dari dibagi 2 adalah dikalikan dengan setengah. Sorry, ini bukan min setengah, tapi setengah. Menjadi baris pertama tetap, tidak dilakukan operasi apa-apa. Baris kedua juga tetap, tidak dilakukan operasi apa-apa. Baris ketiga semuanya dibagi 2 di setiap elemennya. Mohon sambil dikoreksi juga ya. Sudah, ini sudah terbentuk 1, paham ya? 1 bagi 2 atau kali setengah. Setengah, 2 kali setengah 1, 3 kali setengah 1 setengah, 0 kali setengah 0, 0, 1 kali setengah setengah, dan 36 kali setengah adalah 18. Yang R3 sudah paham ya? Kita lanjut ke OBE berikutnya, yaitu mengubah 1 dan min 1 ini menjadi 0. Yaitu R1 menggunakan OBE tipe 3 ya kalau nggak salah ini. R1 dikurangi dengan R3. Kemudian yang ini untuk mengubah ini menjadi 0 berarti R2 ditambah dengan R3. Jadinya seperti ini, saya pakai bilangan desimal penulisannya. 1 dikurangi setengah, setengah. 1 dikurangi 1, 0. 1 kurangi 1 setengah, negatif setengah, dan seterusnya. Silahkan sambil dikoreksi. Jika ada kesalahan dalam penulisan bisa disampaikan ke saya langsung. Nah, ini sudah selesai proses OBE-nya rata-rata 2 kali ya di simplex ini. OBE pertama adalah mengubah dia elemen kunci menjadi angka 1. OBE kedua, OBE yang proses kedua itu nanti atas bawah dari si elemen ini kita ubah jadi 0. Biasanya ini sekali bisa dilakukan sekali proses langsung seperti ini. Nah, kalau sudah maka nilai koefisien teknis ini kita letakkan ke dalam simplex. Jadi kita buat tabel simplex yang baru. Ini tetap sama nilainya, koefisien tujuan. Yang sama ini aja, hanya nilai koefisien tujuan ini. Kok hilang malah. Jadi ini koefisien tujuan, kemudian hasil matriks yang tadi sudah kita hasil OBE tadi kita masukkan ke sini sama nilai B-nya. Nah, yang berubah adalah variabel basisnya. Variabel basisnya sudah berubah loh. Kita lihat yang pertama kan 100 masih tetap milik S1, berarti sini tetap S1. Yang kedua kan 010 ini masih tetap S2. Ternyata yang 001 sudah bukan S3 lagi, melainkan Y. Jadi nanti di sini kita tulis Y. Nah, seperti ini. Oke, mengisi variabel basis pasti berubah loh ya kalau simplexnya sudah berubah. Karena tujuan kita memperbarui simplex adalah mengubah basis. Kemudian CB-nya kita sesuaikan koefisien basisnya. Tadi S1 masih 0, S2 masih 0, kalau Y koefisiennya adalah 5. Nah, karena ini berubah, koefisien basis berubah, maka nilai Z-nya juga berubah. Ini kok kebanyakan animasi, sorry. Jadi nilai Z-nya adalah 0 kali setengah, 0 kali 3 setengah, dan 5 kali setengah. Dijumlahkan. Ini kan hasilnya 0, 0, dan ini hasilnya 2 setengah. Jumlahkan berarti hasilnya 2 setengah. Begitu pula Z yang di sini. 0 kali 0, 0 kali 0, 5 kali 1. Semuanya dijumlahkan. Hasilnya 5.
Semoga bisa dipahami sampai sini, sampai terakhir ini. 0 kali 4, 0 kali 42, dan 5 kali 18 dijumlahkan seperti itu. Nilai Z sudah, kita langsung ulang lagi. Nanti lama-lama kalian akan sangat terbiasa. Awalnya tadi mungkin yang pas ngisi tabel simplex pertama mungkin banyak hal yang harus diperhatikan ya. Kalau sudah ke tabel simplex 2 dan 3, kalian akan otomatis ngisinya. Z min C berarti Z dikurangi koefisien tujuan. 2,5 dikurangi 3, hasilnya ini. Itu lagi. Nah ini. Negatif setengah, 5 kurangi 5, 0, 7,5 kurangi 4, 3,5, dan seterusnya. Kita lihat nilai Z min C-nya. Ternyata masih ada yang negatif. Negatif 0,5 berarti belum optimal atau belum selesai. Kita lanjutkan lagi dengan memilih elemen kunci. Oke. Elemen kuncinya adalah yang negatif dan negatifnya dan nilai terkecil. Di sini negatif 0,5 ya. Ini sebagai kolom kunci. Kalau sudah kita tentukan kolom kunci, maka kita bisa mencari R. Kalian pasti sudah hafal. Nah, R-nya adalah B dikurangi nilai pada kolom kunci itu. 4 kok dikurangi, dibagi. 4 dibagi setengah. 42 dibagi 3,5 dan 18 dibagi setengah. Sudah ketemu R. Bagaimana cara mencari baris kuncinya? Masih ingat? Pilih nilai positif yang paling kecil, yaitu adalah 8. Kita tandai bintang sebagai kolom kunci, baris kunci. Kebolak-balik. Pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci adalah elemen kunci. Di sini setengah sebagai elemen kunci. Artinya apa? Artinya nanti lakukan operasi OBE, setengahnya kita ubah menjadi 1, sementara bawahnya kita ubah menjadi 0 melalui operasi OBE. Kita pindah lagi yuk mereka ini dari koefisien teknis dan nilai B ke dalam bentuk matriks untuk lakukan OBE. Nah, ini sudah saya ubah. Problem di sini adalah ketelitian. Semoga tadi saya nulisnya sesuai dari yang tabel simplex itu. Setengah kita ubah menjadi 1, berarti kita kalikan 2. Seluruh R1, seluruh baris pertama kita kalikan dengan 2. Operasinya adalah 2 kali R1. R2 dan R3 kita abaikan dulu. R2 dan R3 kita abaikan, kita perhatikan yang R1. Semuanya dikalikan 2. 1, 0, negatif 1, 2, 0, negatif 1, dan 8. Semoga benar penghitungannya. 1 utama sudah menjadi 1, sementara bawahnya harus 0. Menggunakan operasi OBE tipe ketiga. R2 agar menjadi 0, kita apakan dengan R1 ya. Berarti R2 kita kurangi dengan 3,5-nya R1. Jadi R1 kalikan 3,5 gitu. Kemudian R3 kita kurangi dengan setengahnya R1. Seperti ini hasilnya. 1 utama bawahnya sudah 0. Kalau sudah seperti ini maka apa? Otomatis ya kalian sudah mulai terbiasa. Pindahkan lagi ke simplexnya. Ini simplex. Ini tadi yang operasi OBE. Kita pindahkan, ini kita isi dulu semuanya. Ini tetap ya, nggak berubah ya. 3, 5, 4. Nah, seperti ini. Kemudian basisnya. Basisnya adalah 100 punya siapa? Ternyata sudah berubah. Kalau tadi punyanya S1, sekarang ternyata punyanya X.
Berarti nanti kita isi di sini X dulu. Jadi urutan penting loh ya. Ini X, kemudian 010 punya siapa? Oh, ternyata masih punya S2. S2, 001 punyanya Y. Berarti mereka-mereka yang masuk ke dalam basis. Ini CB-nya juga berubah koefisien basisnya, karena yang pertama ini X, tadi kan S1 ya, sekarang X, koefisiennya 3, maka di sini menjadi 3. Ini tetap S2, berarti sini 0, ini Y, berarti sini 5. Nah, karena koefisien basisnya berubah, maka nilai Z-nya juga berubah. 3 kali 1, 0 kali 0, 5 kali 0. Jumlahkan hasilnya seperti ini. Gitu, tadi nih kebanyakan animasi. Oke, ini pengisian Z, semoga sudah tidak ada masalah. Kemudian Z min C ini, oke. Z min C-nya ini 3 kurangi 3, 0, 5 kurangi 5, 0, 7 kurangi 4, 3, dan seterusnya. Dan ternyata nilai Z min C-nya sudah tidak ada yang negatif. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Program ini sudah optimal, tabel simplex sudah berhenti, sudah diperoleh nilai maksimum. Di sini ini loh nilai maksimumnya ini loh. Oh, ternyata ini nilai maksimumnya, nilai Z-nya. Jadi simpulannya adalah penyelesaian maksimum diperoleh dengan nilai ini. Jadi ini tuh yang penyelesaiannya. X-nya sama dengan 8, S-nya tidak usah kita tulis, Y-nya sama dengan 14. Kalau X-nya 8, Y-nya 14, ternyata Z-nya hasilnya 94. Atau bisa juga ditulis seperti ini, penyelesaiannya kurung kurawal X, Y, Z. Tadi Z-nya kan tidak masuk basis ya, berarti Z-nya 0. Jadi 8,14,0 dengan nilai maksimum Z-nya, Z-max sama dengan 94. Bisa dipahami semoga ya, nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan. Terima kasih, ini untuk yang penyelesaian maksimum. Sampai jumpa di penyelesaian minimum di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.